Permisi Bu, Ya. saya membawa siswa yang tadi dipanggil. Oh iya, silakan masuk. Wah, siswanya Ibu kita carikan. Terima kasih ya. Ya, mari Bu. Silakan duduk nak. Ibu. Bagaimana kabarnya nak hari ini? Baik Ibu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kamu sudah tahu kenapa dipanggil ke sini? Belum Ibu. Nah begini, saya panggil kamu ke sini itu karena ada laporan dari wali kelas kamu kalau absen kamu itu bermasalah, banyak bolosnya, alfanya, isinya, bahkan banyak juga keterangan sakitnya. Kalau boleh tahu, kenapa bisa absennya seperti itu? Tidak Ibu. Ini kamu tidak perlu takut untuk bercerita. Coba untuk menceritakan apa masalahmu sehingga ibu bisa memberikan bisa mengetahui langkah apa selanjutnya yang bisa ibu berikan untuk membantu kamu. Jadi begini Bu, akhir-akhir ini di rumah sedang ada masalah. Jadi saya harus sering tidak masuk karena yang kena masalah itu Ibu. Jadi kamu tuh sedang ada masalah di rumah, jadi kamu tuh sudah sering tidak masuk ke sekolah sehingga banyak alfa, isi, bahkan sakitnya begitu. Iya Ibu. Kalau boleh tahu ya, ada masalah apa tuh di rumah? Ada masalah sama keluarga Ibu, ada sedikit kesulitan, makanya saya jarang masuk Ibu. Mungkin kamu bisa menceritakan lebih jelasnya keadaan bagaimana keluarga kamu di rumah agar ibu bisa memberikan langkah selanjutnya apa yang harus ibu lakukan. Jadi begini Bu, mungkin saya tidak bisa jelaskan terlalu spesifik. Di rumah sedang ada masalah sama kakak saya Ibu. Kakak saya lagi intinya dia ada masalah sama orang luar dan masalah itu membutuhkan biaya. Makanya orang tua saya sedang intinya pusing memikirkan biaya itu didapat dari mana, jadi ke bawah ke kami. Makanya saya tidak bisa terlalu sering hadir karena intinya saya juga harus bantu bekerja Ibu. Kalau begitu ibu boleh tahu ada masalah apa, masalah seperti apa yang melibatkan kakak kamu? Kakak saya terlibat sama orang luar Ibu. Dia intinya dia disuruh menjadi pengedar narkoba. Jadi kakak kamu ini tergabung dalam pengedaran narkoba begitu? Iya Ibu. Kalau boleh tahu bagaimana dampaknya terhadap keluarga kamu? Ya, kakak saya sekarang sedang dibunuh Ibu. Orang tua saya, intinya orang tua saya tidak mau dia ditangkap. Jadi mereka berusaha untuk menyembunyikan kakak saya. Jadi kami harus sering berpindah-pindah tempat supaya kakak saya tidak ditangkap Ibu. Makanya saya sering tidak masuk karena sekarang kami sedang bersembunyi dari kejaran polisi Ibu supaya kakak saya tidak tertangkap dan itu melibatkan kami semua. Kami harus bersembunyi. Kalau boleh ibu tahu bagaimana perasaan kamu sendiri ketika kamu tahu kamu terlibat dengan pengedaran narkoba? Sebenarnya saya marah Ibu, karena ya pastinya kakak saya harusnya sudah tahu bahwa konsekuensinya akan seperti ini. Kami akan dikejar jika ketahuan. Dan sekarang kejadian Ibu, kakak saya ketahuan. Kami sekarang harus bersembunyi dimanapun supaya tidak tertangkap. Saya marah Ibu, saya benci, saya sedih. Di satu sisi juga saya sedih kenapa kakak saya sampai mengambil langkah seperti ini. Jadi kondisi keluarga kamu sekarang ini harus berpindah-pindah tempat agar bisa menghindar dari kejaran polisi begitu? Iya Ibu, sebenarnya saya sendiri mau kakak saya menyerahkan diri karena saya tahu itu perbuatan yang salah. Tapi orang tua saya tidak mau Ibu, mereka tidak rela kalau anaknya sampai ditangkap dan ditahan oleh polisi. Makanya kami
saya harus selalu berpindah-pindah tempat supaya bisa bebas dari kegiatan seperti itu Ibu. Ibu rasa masalah tersebut cukup membebani kamu dan tentunya kamu sendiri. Sama Ibu. Makanya saya jarang masuk sekolah karena ya itu harus berpindah-pindah tempat, kadang di kota ini, kadang di kota itu. Masuk sekolah pun juga tidak bisa teratur lagi seperti dulu. Jadi apa rencana kamu ke depannya? Jadi saya masih belum tahu Ibu. Selama orang tua saya tidak mau menyerahkan kakak saya, makanya akan terus seperti ini, berpindah-pindah dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Intinya itu masalah keluarga kamu sekarang ini cukup berat. Keluarga kamu juga harus berpindah-pindah tempat sehingga kamu banyak bermasalah di absensi, baik alfa, bolos, izin, bahkan sakit. Dan juga kamu merasa kecewa dengan kakak kamu karena melakukan perbuatan tersebut. Mohon maaf sebelumnya nak, mungkin kamu bisa lebih fokus ke ibu agar ibu bisa membantu menemukan solusi terhadap masalah kamu di rumah. Nah, mungkin masih ada yang ingin diceritakan, siapa tahu masih ada yang mengganjal di hati yang mungkin masih bisa diceritakan. Tidak. Kamu mengatakan tidak ada yang mengganjal, namun ekspresi kamu mengatakan ada sesuatu yang ingin kamu ceritakan. Mungkin itu berat. Masalah yang sedang saya hadapi sekarang pun juga itu adalah yang paling berat selama ya bayangkan kami harus berpindah tempat ke sana kemari. Padahal yang bersalah di sini itu kakak saya bukannya tidak menyayangi dia, tapi ya saya tahu, saya paham ada aturan yang sudah mengatur itu, dia bersalah dan dia harus dihukum. Tapi yang menjadi pertanyaan saya, kenapa orang tua saya tidak menyiapkan dia? Kadang-kadang dia tidak ingin bersama. Ibu paham dengan kondisi kamu sekarang ini, betapa beratnya kamu harus menjalaninya sehari-hari dengan keadaan keluarga yang seperti itu. Tapi mungkin ada perasaan lain terhadap terhadap kakak kamu mungkin dari dalam diri kamu. Kalau bagaimanapun dia kakak saya sayang sama dia. Tapi perbuatan yang dia lakukan yang menyebabkan kalian di situasi seperti ini, itu juga bukan hal yang bisa saya toleransi. Mungkin orang tua saya tidak rela kalau dia ditahan. Tapi di satu sisi juga, sampai kapan kami akan selalu bersembunyi dari tempat yang satu ke tempat yang lain? Saya juga pengen kembali seperti dulu, bebas ke sekolah, tinggal di kamar. Tapi sekarang bahkan itu tempat tidur besok pun kami asal berpikir lagi. Kalau boleh tahu, mungkin kamu memiliki rencana untuk selanjutnya apa yang ingin kamu lakukan dengan keadaan yang seperti ini? Saya pribadi sebenarnya mengikuti aku. Saya tidak bisa menentang keputusan orang tua saya tidak bisa mengatakan bahwa kakak saya yang di sini. Di satu sisi juga saya ingin berhenti. Jadi saya untuk sekarang saya hanya akan mengikuti alur ibu. Apa yang terjadi maka itu akan saya lakukan. Saya tidak bisa untuk memilih apakah saya harus melakukan kakak saya atau bagaimana. Jadi yang ibu lihat sekarang ini, kamu cukup pasrah dengan keadaan dan hanya ingin mengikuti bagaimana alur membawa kehidupan keluarga kamu. Benar? Ya ibu, karena saya belum punya kekuatan untuk melawan orang tua saya belum punya power yang lebih untuk bisa mengambil keputusan sendiri. Saya masih berada di bawah aturan dari orang tua saya. Setelah sampai di sini ibu paham dengan kondisi kamu sekarang ini, tetapi kamu harus juga fokus dengan pendidikan kamu, sekolah kamu. Jika absen kamu terus menurun, bisa-bisa kamu bisa tidak lulus.
Kamu harus memikirkan bagaimana masa depan kamu. Sekarang ini kamu sudah kelas 9, bagaimana masa depan kamu selanjutnya. Di sini ibu memberikan 2 opsi yang mungkin bisa membantu kamu meringankan semuanya. Di sini ada pun opsinya yaitu kamu bisa tinggal di tempat ibu dan mungkin bisa melanjutkan dan memperbaiki bagaimana pendidikan kamu sekarang. Kamu bisa memilih opsi kedua, di mana kamu bisa tinggal hidup bersama dengan orang tua kamu, keluarga kamu, saudara kamu. Namun absensi kamu akan tetap seperti itu dan tidak akan pernah bisa diperbaiki, sehingga masa depan kamu itu mungkin akan terpengaruh dari pendidikan kamu di SMA sekarang. Kalau untuk apa yang ibu tawarkan, jujur saya merasa sangat tertarik. Tapi di satu sisi saya juga perlu untuk berkomunikasi terlebih dahulu dengan orang tua saya. Saya meminta pendapat mereka terlebih dahulu mengenai apa yang disarankan. Jadi saya tidak bisa langsung mengambil keputusan. Di sini ibu tidak meminta kamu juga mengambil keputusan sekarang ini, karena opsi ibu ini cukup juga membuat menjadi beban lagi terhadap kamu, karena kamu harus memilih antara opsi yang satu dengan opsi kedua. Jika kamu memilih opsi kedua, kamu juga harus meninggalkan keluarga kamu. Jadi ibu memberikan waktu kamu berpikir dan berdiskusi dengan keluarga kamu apa yang terbaik yang bisa kamu lakukan ke depannya. Terima kasih banyak ibu. Nanti akan saya komunikasikan terlebih dahulu dengan keluarga saya, ibu. Dan terima kasih juga untuk saran yang sudah diberikan. Terima kasih untuk mungkin memberikan pilihan seperti tadi, itu juga bisa menjadi pertimbangan saya ke depannya. Itulah tugas kami sebagai guru BK, guru konselor, yang harus memberikan langkah yang baik agar bisa membantu siswa-siswanya mencari solusi terhadap masalah. Terima kasih banyak ibu atas masukannya, ibu. Akan saya pertimbangkan dengan baik opsi-opsi yang sudah diberikan. Kalau begitu saya permisi, ibu. Ya, Mungkin ibu juga masih ada kesempatan. terima kasih banyak buat Permisi.